Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tambahan waktu buat kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk berpikir. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah. Maka kalimat yang paling indah untuk mengucapkan segala yang telah Allah berikan sampai subuh ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimana wa rahimakumullah. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran Allah sampaikan, fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Allah mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, ingatlah kepadaku maka Allah akan ingat kepada hamba-Nya, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Yang pertama, melalui ayat ini, bulan Ramadan adalah momentum terbaik buat kita untuk melaksanakan atau melakukan segala amal baik kita. Salah satunya adalah mengingat keagungan Allah dengan melakukan zikir, dengan melakukan bacaan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita ingat kepada Allah, maka yakinlah Allah akan ada dekat dengan kita. Terkadang ketika kita ada suatu masalah, maka kita akan beralih dengan memikirkan bagaimana solusinya. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, ya Allah, dengan mengadahkan kedua tangan kita kepada Allah, kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, saya punya masalah, ya Rabb, mudahkanlah urusan kami, ya Rabb, mudahkanlah rezeki kami, ya Rabb. Allah menunggu kedua tangan kita untuk meminta apa yang kamu minta. Allah sedang menunggu di situ. Hambaku punya masalah apa, hambaku punya keinginan apa, datanglah ke sini, mintalah kepadaku. Maka Allah akan memberikan solusinya, Allah akan memberikan jalan terbaik
bisa jadi apa yang kita inginkan belum tentu yang Allah ridho. Apa bisa jadi apa yang kita benci itulah sesuatu yang paling Allah cintai dan paling Allah ridhoi buat diri kita. Maka sama-sama sisa waktu di bulan Ramadan kita sudah seminggu, masih ada sisa waktu 22 Ramadan lagi atau 23 Ramadan lagi. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak berpikir, untuk memperbanyak mengingat keagungan Allah, untuk memperbanyak ladang amal pahala kita, salah satunya dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan memahami bacaan Al-Quran. Karena Rasulullah berpesan juga dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang kedua, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar. Kalimat syukur sering kita dengarkan. Ayo bersyukur, ayo bersyukur. Tapi terkadang kata syukur itu sangat mudah kita dengarkan, tetapi pengamalan dalam sehari-hari terkadang dilupakan oleh kita. Setunggalipun contoh yang kita lakukan dalam sehari-hari, ketika kita akan berbuka puasa, kita mengawali dengan doa, memakan sesuatu hidangan yang sudah disajikan, dengan kemudian ada rasa kenyang, rasa nikmat. Tapi ketika kita sudah selesai makan, kita melupakan doa yang sering diajarkan oleh ustaz kita, doa setelah alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Seorang ustaz sering mengajarkan kepada diri kita, atau cukup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih berikan kecukupan buat perut ini untuk ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih berikan lidah ini untuk mengecap rasa manis. Allah masih berikan kemudahan lidah ini untuk mengecap rasa asin, pedas, dan lain sebagainya. Allah masih berikan mulut ini untuk mengunyah dengan rasa nikmat. Ada di antara saudara-saudara kita yang diberikan mulut, diuji oleh Allah, tidak bisa mengunyah bagaimana rasanya ini, karena ternyata Allah masih ada ujian. Gigi-giginya sudah mulai berkurang. Yang tadinya bisa menggigit daging ayam dengan nikmat, sekarang mulai mengurangi daging-daging, berat rasanya. Ini sekalipun contoh. Atau contoh yang kedua, yang hanya keseharian kita mengingatkan saja bagaimana Allah, salah satunya setelah kita bangun tidur, mohon maaf pribadi ini mengajak dan mengingatkan semuanya rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita bangun tidur, kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau dengan kalimat mudah alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih
kedua mata ini untuk bisa melihat dunia. Allah masih berikan kesempatan kedua tangan ini untuk digerakkan lagi. Allah masih diberikan kesempatan kita untuk bisa bangkit, bangun dari tidur kita. Namun Allah cuma menunggu kalimat syukur, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dua contoh rasa syukur ini semoga sebagai pengingat diri saya pribadi dan jamaah semuanya, bahwa segala nikmat tidaklah yang berupa harta, nikmat tidaklah yang berupa sesuatu yang mewah, tapi keseharian kita bisa berjalan sampai dengan tujuan dalam keadaan selamat. Itu adalah nikmat terbesar. Kita bangun masih bisa menghirup udara dengan baik, dengan lancar, ini juga adalah sebuah nikmat. Kita mohon kepada Allah, semoga segala yang telah Allah berikan nikmat-nikmat ini, dari mata bisa melihat yang jelas, telinga masih bisa mendengar yang jelas, lisan atau mulut kita masih bisa berucap dengan kalimat yang jelas, tangan kita masih bisa digerakkan dengan gerakan yang luas, kaki kita masih bisa digerakkan dengan gerakan yang luas untuk bekerja atau untuk beribadah ke masjidnya. Terakhir dalam kalimat ayat tadi, bahwa berpesan wala takfurun, janganlah kita menjadi hamba-hamba yang ingkar atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah, semoga melalui ayat ini menjadikan diri kita semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang pertama adalah berzikir atau mengingat Allah dengan zikrullah atau membaca kalimat-kalimat zikir, atau dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, dengan cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, Allah ingatkan kepada kita agar kita tidak kufur nikmat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah dari saya. Aku subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.